Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di Jumat pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kita yang mensyukuri akan kebaikan Tuhan ini. Kembali kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya lewat perenungan di pagi hari ini. Kita awali dengan doa saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena Engkau selalu ada untuk kami. Di setiap persoalan yang kami alami, sulit sekalipun itu, kami merasakan kehadiran Tuhan yang memberikan kami topangan. Dan dalam kekuatan Tuhan kami mampu menghadapi situasi hidup yang penuh dengan tantangan sekalipun. Karena kuasa Tuhan selalu mampu mengatasi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Karena itu ya Allah di sorga, jangan biarkan kami berjalan sendirian, tapi bersamalah dengan kami selalu dalam setiap perkara hidup yang kami hadapi dan kami alami. Dan berkenan firman-Mu di pagi ini Tuhan kembali menyemangati kami untuk terus mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Karena hanya dalam bersama dengan Engkau kami dapat melewati berbagai rintangan tantangan dan kami akan menjadi pemenang di dalam perjuangan hidup ini. Untuk apa yang kami minta Tuhan, berfirman-Lah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami yang adalah firman itu sendiri, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, bacaan kita di Jumat pagi ini terambil dari kitab Amsal 20 ayat 11 hingga 13. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Saudaraku, tema renungan kita di Jumat pagi ini tertulis demikian dalam Sabda Bina Umat, melihat dan mendengarkan Tuhan. Melihat dan mendengarkan Tuhan. Saudaraku, kalau kita melihat tema renungan kita di pagi hari ini, mau berbicara kepada saudara dan saya bahwa Tuhan yang menentukan hidup kita. Arahan dari tema ini untuk melihat Tuhan, mendengarkan Tuhan, itu memberikan peluang bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Kenapa demikian saudaraku? Karena orang yang berjalan atau hidup bersama dengan Tuhan, upahnya adalah surga. Jadi kendati pun realitas hidup yang kita alami atau kita hadapi penuh dengan tantangan dan pergumulan, tetapi ketika kita ada di pihak Tuhan, maka Tuhan akan menangkan kita. Ibarat pepatah berkata, bersama Tuhan, ya oke, kita bersusah-susah dahulu, tapi akan bersenang-senang kemudian. Bukankah semangat ini baik sekali saudaraku, supaya kita mulai berpikir bahwa kendati pun kita berada dalam derita, karena berjalan bersama dengan Tuhan, itu tidak mematahkan semangat kita untuk meninggalkan Tuhan, hanya karena ingin keluar dari derita itu dan mencari jalan yang bertentangan dengan keinginan Tuhan. Tapi kita tetap eksis atau fight dalam hidup bersama dengan Tuhan. Karena seperti apapun derita yang kita alami dalam menjalani kehidupan di dunia ini, satu ketika Tuhan akan ubah menjadi sesuatu yang penuh dengan kebahagiaan. Ini yang coba selalu saya tegaskan dalam setiap pemberitaan firman tentang bagaimana Paulus memahami Tuhan di dalam Yesus Kristus, ya. Sehingga dalam seluruh karya bakti diri Paulus, di tengah tantangan pergumulan seperti apapun, dia tidak pernah meninggalkan Kristus. Karena dia yakin, ya, Kristus adalah hidupnya, maka matinya adalah kebahagiaan. Makanya di dalam Filipi pasal 1 ayat 22, Paulus katakan, kalau aku harus hidup, aku harus memberi buah. Buah yang dibangun oleh Paulus di sini
itu berdasarkan apa yang diinginkan oleh Yesus. Sesuai dengan apa yang diarahkan di tema kita, mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan suara Yesus, kita akan digiring kepada kemenangan. Kalaupun kita kalah di dunia, tapi di akhirat kita akan dimenangkan. Ya, saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan, karena tidak sedikit manusia ingin mencapai kemenangan di dunia. Dengan menghalalkan segala cara, dia pikir bahwa kemenangan di dunia, di luar dari kehendak Allah, itu akan memberikan kehidupan yang lebih baik kepadanya. Tidak saudaraku. Karena kita harus akui, kemenangan yang membahagiakan kita di dunia itu sifatnya sementara, tidak kekal, tidak abadi. Dan berulang-ulang saya katakan dalam setiap perenungan firman di pagi hari, karena konteks kehidupan kita adalah fana. Jadi saya pikir kita tidak punya kekuatan untuk bisa membuktikan dengan kemenangan dan kebahagiaan yang kita miliki, yang kita raih di luar dari jalan Tuhan, bisa membawa kita kepada keselamatan. Tidak saudaraku. Saya katakan tadi, tidak sedikit orang tidak mau mendengarkan suara Tuhan, tidak mau memandang atau melihat Tuhan, karena dia pikir ketika dia menjalankan kehidupannya dengan meneladankan apa yang diajarkan Tuhan, dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pangkat yang tinggi misalkan, uang yang banyak misalkan. Karena Tuhan selalu melarang untuk tidak berbuat curang, untuk tidak melakukan kejahatan. Nah, sementara kalau dia tidak berbuat curang atau tidak melakukan kejahatan, dia tidak mendapatkan kesempatan untuk naik pangkat atau untuk mendapatkan rezeki yang banyak. Sehingga di situasi itu, sekali lagi dia tidak mau mendengarkan suara Tuhan, dia tidak mau memandang Tuhan seperti yang diarahkan oleh tema kita, melihat dan mendengarkan Tuhan. Ini sangat berbahaya sekali saudaraku, kalau kemudian saya dan Bapak Ibu merefleksikan kehidupan yang demikian. Karena dalam cerita nyata yang kita jalani di dunia ini, tidak sedikit orang yang terjebak di dalam nistanya hidup karena hanya menghalalkan segala cara. Dia menjual imannya supaya mendapatkan kedudukan yang tinggi. Sekarang mari kita bertanya, apakah kedudukan yang didapatkan itu akan menjadi miliknya selamanya? Sehingga dia katakan bahwa dia bahagia selamanya. Tidak saudaraku, ada masa di mana dia dilengsarkan. Karena regenerasi ini akan terus berjalan dinamis, dia berputar dari waktu ke waktu. Tidak selamanya kita berada di atas. Nah, ketika kita turun dari jabatan ini, apakah kemudian di sana kita mendapatkan apa yang ingin kita capai? Kita kehilangan penghormatan itu. Sembari kita kehilangan penghormatan itu, kita juga kehilangan kasih Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah meninggalkan Tuhan. Tuhan katakan, ketika engkau menyangkali aku atau menolak aku di hadapan sesama manusia, maka di hadapan Bapakku aku juga akan menolak engkau. Artinya kita tidak masuk dalam hitungan orang-orang yang dipilih. Saya pikir ini baik sekali saudaraku untuk kita renungkan, supaya kita mulai menjadi anak Tuhan yang mau mendengarkan suara Tuhan. Kita menjadi anak Tuhan yang mau memandang Tuhan sebagai penentu hidup kita. Kita tidak menjadi orang yang bebal. Kita tidak mengembara dalam penggembaraan di dunia ini di jalan yang sesat. Tapi betul-betul kita mau mendengarkan suara Tuhan. Karena Tuhan yang membuat mata, Tuhan yang membuat telinga. Mata untuk melihat Tuhan, telinga untuk mendengar suara Tuhan. Ini yang dikatakan dalam bacaan kita, saudaraku. Ayat yang ke-12 dikatakan begini, telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Jadi jangan pernah kemudian saudaraku, kita mengkondisikan keinginan kita lewat mata dan telinga kita. Kita berpikir mata dan telinga kita bisa menjawab seluruh keharapan dan keinginan kita, sehingga kita mengabaikan Tuhan dalam hidup ini.
Tidak, saudaraku. Sekali lagi, di sini dikatakan Tuhan yang membuat. Berarti kita harus pakai itu untuk melihat dan mendengarkan suara Tuhan. Mungkin ya, kita akui dalam banyak hal kita sudah mengabaikan Tuhan. Ya. Kita tidak mau memandang Tuhan, kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Tapi mari saudaraku, ketika firman Allah di pagi hari ini menyampaikan kembali kepada saya dan saudara untuk menyemangati diri kita bagaimana memandang Tuhan, bagaimana mendengarkan suara Tuhan, mari jangan kita bebalkan hati kita. Saya mau katakan tidak ada kata terlambat dalam Tuhan. Sepanjang hari ini kita berkomitmen, Tuhan, saya mau memandang Engkau, saya mau mendengarkan suaramu, maka kita aminkan itu awal berkat yang sempurna untuk saudara dan saya. Jangan kita katakan lagi, Tuhan tunggu ya bulan depan dulu, Tuhan tunggu ya tahun depan dulu, karena di bulan ini atau di tahun ini saya harus berjuang untuk mendapatkan kedudukan ini, dan di dalam perjuangan itu saya harus meninggalkan Engkau, saya harus tidak mendengarkan suaramu, saya harus tidak memandang Engkau. Please, jangan saudaraku. Karena kita tidak tahu bila mana, kapan, di mana Tuhan akan datang untuk kita. Mau sehat, mau sakit, mau kaya, mau miskin, mau punya pangkat atau tidak, kalau Tuhan mau datang, itu haknya Tuhan. Tidak ada yang bisa melarang. Karena firman Allah sudah berkata, Tuhan datang seperti seorang pencuri. Tidak ada yang tahu bila mana, di mana, kapan dia mau datang. Itu kuasa dan kewenangan Tuhan, itu otoritas Tuhan. Jadi saya pikir baik saudaraku, arahan tema kita ini dengan bacaan Alkitab kita, bahwa sebagai anak Tuhan kita harus memandang Tuhan. Artinya kita melihat Tuhan sebagai penguasa yang menentukan hidup kita, sehingga kita tidak melihat kekuatan dan kekuasaan yang lain di kehidupan ini. Dan mari kita mau juga mendengarkan suara Tuhan, karena hanya firman Allah yang bisa membawa kita kepada keselamatan. Tidak ada ajaran yang lain, saudaraku. Karena firman Allah itu sifatnya kekal, ya dan amin. Punya kuasa yang menentukan hidup manusia. Jadi mari saudaraku, sebelum jauh kita melangkah meninggalkan bulan kedua di tahun 2021, menyusuri kehidupan yang panjang di tahun 2021 untuk tahun-tahun yang akan datang, mari kita kembali benahi diri kita, kita prepare diri kita betul-betul, kita mau memandang Tuhan sebagai Tuhan kita yang hidup, dan kita mau mendengarkan suara Tuhan, supaya Tuhan pun akan berpihak kepada kita. Firman Allah katakan, jika kita di pihak Tuhan, tidak akan ada lawan kita. Dan ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, itu adalah keselamatan kita. Mari saudaraku, tidak ada kata terlambat. Sekali lagi, tidak ada kata terlambat. Benahi diri kita. Apalagi di masa-masa di mana kita diperhadapkan dengan situasi yang betul-betul manusia tidak berdaya. Ini berulang-ulang saudaraku saya katakan dalam renungan-renungan pagi, supaya kita tahu siapa kita dalam hidup ini. Kita sangat membutuhkan Tuhan. Tidak ada yang bisa mengalahkan pandemi ini. Tidak ada yang bisa mengalahkan peristiwa alam. Semua pasrah dengan keadaan yang ada. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita, saudaraku. Jadi jangan sombong di hadapan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan ogah untuk memandang Tuhan. Jangan ogah untuk mendengarkan suara Tuhan. Belajar dekatkan diri dengan Tuhan. Belajar untuk akrabkan diri dengan Tuhan. Karena Tuhan itu, sekali lagi, Tuhan itu jawaban dalam hidup kita. Semangat berjalan bersama dengan Tuhan. Yakin Tuhan yang Immanuel yang kita sembah dan kita agungkan, itu selalu bersama dengan kita. Dia menjadi Allah yang Alfa dan yang Omega. Berarti Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka jangan kita juga meninggalkan Tuhan. Karena hanya dalam bersama dengan Tuhan, sekali lagi, hanya dalam bersama dengan Tuhan, kita mencapai kemenangan seperti dikatakan Paulus dalam Filipi 1 ayat 21. Dan itulah sorga untuk saudara dan saya yang percaya dan yang mengandalkan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau terus ada bagi kami. Berkenan Tuhan, apa yang kami renungkan di pagi ini menjadikan kami mengerti betapa pentingnya membangun hubungan dengan Engkau, betapa pentingnya mengandalkan Engkau dan mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus,
Jangan biarkan kami bodoh dalam hidup ini hanya karena kami punya pengertian tentang diri kami sendiri, tentang hidup kami sendiri. Jangan biarkan kami tinggalkan Engkau Tuhan. Engkaulah jalan keselamatan bagi kami. Engkaulah kebahagiaan sempurna bagi kami, karena Engkaulah sorga untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Biarkan kami melanjutkan kehidupan kami tetap memandang Tuhan, tetap mendengarkan suara Tuhan. Maka Tuhan pun akan menyertai kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Amin.